Nah, cuma dengan pernyataan gubernur terpilih ini itu sebenarnya agak membuat kisru di masyarakat ya. Banyak beberapa yayasan yang udah laporan ke saya itu pagi-pagi, mohon maaf, udah berantem dengan LSM dan wartawan gitu. Dengan berdalih pernyataan gubernur kemudian nagih ijazah untuk diserahkan ke peserta didik. Ya kan? Nah, untuk menghindari hal itu, maka kami sudah mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Dinas Pendidikan akan mengeluarkan edaran baru khusus untuk pendistribusian ijazah untuk sekolah swasta. Ini penting saya sampaikan mengenai sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat, yaitu sekolah SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Saya sampaikan bahwa ketika kemarin saya meminta agar ijazahnya segera diserahkan, kami itu sudah punya perhitungan. Nih, saya kasih tahu pada seluruh warga Jabar, sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat, setingkat SMA, SMK, Madrasah Aliyah, itu mendapat bantuan dana operasional. Totalnya hampir 600 miliar dalam setiap tahun. Jadi kalau saya meminta agar ijazahnya diserahkan, artinya bahwa pemerintah provinsi itu sudah memberikan kewajiban untuk membantu siswa-siswa yang ada di Jawa Barat yang bersekolah di sekolah swasta. Nah, apabila sekolahnya belum mendapat bantuan dan ijazahnya ditahan, maka kami akan menghitung berapa biaya besaran tunggakan siswa dan kami akan membayarnya. Atau kalau ada argumentasi bahwa bantuan dari pemerintah provinsi dalam setiap tahun dalam jumlah 600 miliar itu tidak cukup untuk sekolah-sekolah swasta, sehingga siswanya juga yang nunggak harus ditahan ijazahnya, itu nanti kita bicarakan secara bersama sehingga kami akan mencari solusi yang terbaik. Yang katanya ditahan sampai hari ini berapa Bang jumlahnya Bang? Untuk total keseluruhannya itu sudah masuk 94,26%. Itu sejumlah 20.944 ijazah. Yang terdistribusi di rayon 4 itu ada 8.199, di rayon 3 itu ada 5.536, kemudian di rayon 2 itu ada 4.243, kemudian di rayon 1 itu ada 2.966. Dengan total tunggakan keseluruhannya itu 80 miliar 524 juta 450 ribu. Itu sekota Bekasi Bang ya? Sekota Bekasi, masuk datanya 94,26%. Jadi masih ada sekitar 7 sekolah lagi yang belum mengirim datanya. Itu sejak kapan Bang? Tunggakan itu yang nggak ditebus sama siswanya itu? Itu sesuai dengan awal sekolah itu berdiri ya. Mungkin kalau ada sekolah yang berdiri sejak tahun 97 ya mungkin dari tahun 97. Ada yang berdirinya tahun 2000 ya sejak tahun 2000. Sejak saya aja berdiri dari tahun 2017 ya sampai sekarang 14 tahun. Itu kalau dari data yang masuk di BMPS itu emang kategori warga miskin atau bagaimana? Kalau dikategorikan warga miskin enggak juga, karena dalam proses pembelajaran warga miskin itu sudah diberikan beasiswa, sudah diberikan keringanan, malah yang yatim piatu sudah digratiskan. Ya kan? Jadi bukan kategori siswa miskin ini. Ini adalah siswa yang pada saat kebutuhan sekolah itu ada, orang tuanya belum punya biaya sehingga diberikan kebijakan oleh sekolah untuk tetap mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Dan mereka punya perjanjian. Ya, jadi setiap dia mau melakukan kegiatan belum bisa bayar, itu ada perjanjiannya yang dijadikan acuan. Dan itu perjanjian itu menumpuk di setiap sekolah. Kan itu. Berarti per tiap kelulusan ada aja Bang ya yang nunggak Bang ya? Ada. Karena memang itu tadi, karena sekolah swasta tidak pernah melakukan penekanan gitu ya. Penekanan artinya itu kalau misalkan terlambat bayar kemudian didenda, nggak ada. Jadi karena kita mengerti kondisi orang tua, ya kalau memang belum mampu ya kita tunggu gitu. Nah, Bang, apa efek dari itu semua Bang? Dengan tertunggaknya angka-angka itu bagi sekolah sendiri juga? Kalau pertama, bagi sekolah swasta itu yang jelas kan operasionalnya akan terganggu. Ya kan? Lagi gini, operasional itu sudah harus berjalan sementara uangnya kan nggak masuk. Kemudian yang kedua, yang sekarang yang di rumah saya itu adalah pernyataan dari gubernur terpilih untuk disuruh dibagikan secara gratis. Nah itu kita keberatan. Dan kita sudah melakukan menulis surat pernyataan keberatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang mengeluarkan edaran.
tindak lanjutnya kita sudah membahas konsep MOU yang akan dibuat antara BMPS Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Akan memberikan bantuan percepatan penyerahan ijazah kepada peserta didik Bang, untuk di sekolah swasta. itu kan ijazah tertahan. Artinya kebutuhan para lulusan itu juga memerlukan ijazah itu, apakah sekolah memenuhi, Bang? Kalau untuk kebutuhan siswa selama ini kita nggak pernah halangi. Jadi kalau misalkan siswa mau bekerja, dia butuh ijazah, fotokopi legalistik kita berikan. Ataupun ada yang dia bekerja di perusahaan, yang perusahaan itu meminta untuk ijazah aslinya ditahan, diperlihatkan. Sekolah fasilitasi. Sekolah datang ke perusahaan dan bikin perjanjian dengan perusahaan bahwa gaji pertamanya nanti akan dibayarkan ke sekolah untuk menutupi kekurangannya. Dan yang paling penting lagi adalah selama ini pun kita sudah melakukan. Kalau orang tua misalkan dia punya tunggakan 1 juta, tiba-tiba dia datang cuma hanya punya uang 500, minta keringanan. Dan itu yayasan berikan kalau dilakukan dengan persuasif gitu. Nah, cuma dengan pernyataan gubernur terpilih ini itu sebenarnya agak membuat kisruh di masyarakat ya. Banyak beberapa yayasan yang udah laporan ke saya itu pagi-pagi, mohon maaf, udah berantem dengan LSM dan wartawan gitu. Dengan berdalih pernyataan gubernur kemudian nagih ijazah untuk diserahkan ke peserta didik. Ya kan? Nah, untuk menghindari hal itu, maka kami sudah mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Dinas Pendidikan akan mengeluarkan edaran baru khusus untuk pendistribusian ijazah untuk sekolah swasta. Kalau untuk sekolah negeri kan sudah batas waktunya hari ini, tanggal 3 Februari ya. Untuk sekolah swasta itu menunggu setelah MOU antara pemerintah Jawa Barat dengan BMPS Provinsi Jawa Barat itu ditandatangani. Dan setelah itu nanti akan ditindaklanjuti dengan NPHD, ya, naskah perjanjian hibah daerah yang akan diberikan kepada sekolah swasta di Jawa Barat, khusus SMA SMK, untuk bantuan pendistribusian ijazah ke peserta didik. Orang tua itu apapun kondisinya dikomunikasikan dengan baik kepada sekolah. Sekolah swasta selama ini nggak ada yang kaku. Ya. Dan juga menjadi pertanyaan kita, kalau hal ini menjadi budaya, khawatirnya ke depan orang tua yang anaknya sekolah di swasta itu nggak mau bayaran, nunggu aja nanti akhir tahun terus juga dibayarin oleh pemerintah. Atau ada komitmen dari pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi ataupun di tingkat kota kabupaten, bahwa seluruh anak sekolah itu gratis dan ditanggung oleh pemerintah, nggak masalah. Di Supreme 1 itu 2.758, Supreme 2 itu 4. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.